Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari yang berbahagia. Mari kita mulai pertemuan kita pada sesi kali ini tentang pertanyaan penelitian dalam penelitian kualitatif dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita memahami apa yang akan kita pelajari dan mampu mempraktikkannya dan mencari kebenaran melalui penelitian dan memberikan kontribusi pada umat manusia. Oke, saudara-saudari, setelah kemarin pada pertemuan kemarin kita membahas tentang rumusan masalah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertanyaan penelitian. Hakikatnya antara rumusan masalah dengan pertanyaan penelitian itu sama. Hanya saja kalau rumusan masalah itu lazimnya dipakai di dalam penelitian kuantitatif, sedangkan pertanyaan penelitian itu adalah istilah yang lazim dipakai di dalam penelitian kualitatif. Oke, saya akan menyampaikan tentang pertanyaan penelitian, prosedur dan beberapa pertimbangan-pertimbangannya, prosedur penyusunannya dan juga pertimbangan-pertimbangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, saudara-saudari, jadi untuk menyusun sebuah pertanyaan penelitian, kita perlu mengidentifikasi permasalahan secara alamiah. Identifikasi permasalahan secara alamiah itu kita pahami karena penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang sifatnya alamiah. Tidak seperti seseorang melakukan penelitian di dalam laboratorium yang memberikan perlakuan-perlakuan tertentu, atau seperti PTK, penelitian tindakan kelas. Penelitian ini memberikan model-model pembelajaran tertentu untuk melihat respon atau efektivitas dari model-model pembelajaran atau media pembelajaran. Oke, karena penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang sifatnya alamiah, maka kita perlu untuk mendalami kembali penelitian kualitatif. Ciri-cirinya itu diantaranya yang pertama naturalistic inquiry, yaitu mempelajari situasi dunia nyata secara alamiah, tidak melakukan manipulasi, terbuka pada apapun yang timbul. Karena sifatnya yang seperti ini, terbuka terhadap apapun yang timbul, maka penelitian kualitatif bisa jadi setelah proses berjalan maka akan muncul permasalahan-permasalahan baru yang itu perlu didalami, sehingga perlu adanya komitmen waktu untuk penelitian kualitatif ini, karena bisa jadi penelitian kualitatif akan berjalan lama. Yang kedua, penelitian kualitatif itu adalah induktif analisis, yaitu mendalami rincian dan kekhasan data guna menemukan kategori, dimensi, dan kesaling hubungan. Oleh karenanya saat kita menemukan di dalam proses penelitian kualitatif itu menemukan kategori baru, umpamanya di dalam peringatan Hari Santri, ternyata di peringatan Hari Santri itu bagi mahasiswa itu ada kategori dua, ada yang mendukung Hari Santri, ada yang tidak mendukung Hari Santri, umpamanya seperti itu. Maka ini perlu pendalaman. Nah, dimensi ini dalam pengertian dimensi apa saja yang terlibat di dalam Hari Santri itu. Umumnya mahasiswa kita petakan, umumnya mahasiswa yang lulusan dari pondok pesantren mendukung Hari Santri, yang tidak, atau dari dimensi sosialnya, sosial, ekonomi, dan politik, mungkin itu mempengaruhi pandangan mahasiswa terhadap Hari Santri. Oleh karenanya itu, kalau kita menemukan kategori baru, dimensi baru di dalam penelitian itu, maka perlu didalami, artinya perlu diwawancara lagi, perlu diamati kembali. Lalu juga mungkin ada kesaling hubungan. Contoh tentang Hari Santri tadi, itu ada kesaling hubungan antara alumni dari pondok pesantren, alia, SMA, SMK, maupun politik itu kesaling hubungan dengan ormas dan yang lain-lain, itu perlu didalami, diwawancara, diamati, sehingga kita betul-betul menemukan sebuah temuan di penelitian kualitatif itu bisa diinterpretasi atau ditafsirkan secara lengkap dan komprehensif. Ini yang ketiga adalah holistic perspektif,
yaitu seluruh gejala yang dipelajari dipahami sebagai sistem yang kompleks lebih dari sekedar penjumlahan bagian-bagian. Umumnya penelitian tentang Hari Santri tadi, saudara-saudari, saat kita menemukan bahwa anak-anak atau mahasiswa yang lulusan itu adalah lulusan dari SMK maupun MAN, itu tidak terlalu mendukung Hari Santri, umpamanya seperti itu. Itu karena mungkin ada hubungannya, kesaling hubungan dengan ormas. Ormas itu ada hubungannya dengan tingkat tempat geografis dia tinggal. Nah, itu adalah sebuah gejala yang perlu dipahami secara utuh, bukan secara bagian-bagian. Itu penelitian kualitatif, harus memahaminya secara utuh sebagai satu sistem kompleks. Yang keempat, kualitatif data, yaitu deskripsi terinci, kajian atau inquiry dilakukan secara mendalam. Kita lakukan secara mendalam. Seperti tadi, umpamanya Hari Santri itu ada hubungannya dengan setting dia hidup, umpamanya secara geografis dia hidup di perkotaan mempunyai kecenderungan ormas tertentu. Kecenderungan ormas tertentu itu menyebabkan dia mempunyai pandangan tertentu terhadap Hari Santri. Walaupun ujungnya mungkin setuju atau tidak, tetapi di situ adalah ada satu kajian yang terinci dan secara mendalam dilakukan. Kalau identifikasi permasalahan-permasalahan yang kita lakukan di lapangan ini sudah mulai terlihat, jadi ada banyak permasalahan, maka kita rumuskan identifikasi permasalahannya. Ya, identifikasi permasalahan umpamanya ternyata menarik bahwa kita menentukan tema atau topik penelitian yaitu Hari Santri bagi mahasiswa. Itu dulu kita tetapkan. Ternyata permasalahan-permasalahan di lapangan tentang Hari Santri bagi mahasiswa itu ada hal yang menarik. Kita tetapkan, kita akan meneliti Hari Santri bagi mahasiswa. Lalu setelah kita menemukan topik atau tema penelitian itu, maka kita perlu melakukan yang kedua, yaitu penelusuran literatur dan melakukan studi pendahuluan dengan wawancara. Kita perlu melakukan studi literatur tentang Hari Santri itu apa, lalu aturan kebijakan pemerintahnya seperti apa, itu diputuskan kapan, ada sejarahnya gitu, ada filosofi mengapa itu muncul. Lalu kita kemudian dengan berbekal hasil penelusuran itu kita melakukan wawancara ke lapangan. Lapangan kita sudah punya bekal banyak sehingga kita mampu untuk memberikan pertanyaan, kita mampu untuk membuat pedoman-pedoman observasi walaupun itu bersifat terbuka ya, pedoman wawancara maupun pedoman observasi itu masih bersifat terbuka dalam pengertian tidak harus pertanyaan-pertanyaan wawancara kita itu sesuai dengan apa yang kita rumuskan terlebih dahulu. Observasi juga seperti itu, tapi ada satu panduan di mana kita bisa melakukan lebih pasti atau lebih terarah. Lalu juga umpamanya ada pedoman dokumentasi ini apa saja yang perlu kita ambil umpamanya di mahasiswa itu. Dokumentasi itu bisa jadi adalah sebuah foto, bisa kabar media massa maupun hasil penelitian atau bahkan kalau perlu, kalau itu penelitiannya umpamanya di perkotaan tentang hal lain ya bukan Hari Santri, itu dokumentasi coretan-coretan anak remaja yang terkait dengan demo, hal seperti itu perlu kita lakukan. Oke, jadi sekali lagi yang pertama kita menentukan topik, lalu kita baca, kita studi literatur yang terkait dengan topik itu, lalu kemudian melakukan wawancara, observasi maupun mengambil dokumentasi pendahuluan. Nah, dari proses itu akan memunculkan hasil, oh ternyata di lapangan itu banyak sekali permasalahan tentang Hari Santri itu, terutama Hari Santri bagi mahasiswa. Nah, oleh karenanya setelah hasil identifikasi kita masalahnya masuk ke fokus penelitian. Tentukan tema topik penelitian umpamanya Hari Santri bagi mahasiswa. Nah, untuk menjadi fokus ini tadi, ini sudah tidak kita bahas di slide sebelumnya. Lalu kita pros kembali menjadi fokus penelitian umpamanya kita membahas makna Hari Santri bagi mahasiswa Yogyakarta.
Nah, itu kita lebih fokus lagi. Nah, fokus dari identifikasi permasalahan menjadi fokus permasalahan, lalu kita kemudian rumuskan menjadi pertanyaan penelitian. Rumusan pertanyaan penelitian ini, ya, kita ringkas kembali. Pertanyaan penelitian dirumuskan dari hasil identifikasi permasalahan di tempat penelitian alamiah. Pertanyaan penelitian dalam proses penelitian dapat mengalami perubahan selama proses penelitian. Jadi penelitian kualitatif itu memungkinkan proposal Anda nanti berubah, dan itu diizinkan. Lalu yang ketiga, memilih model kualitatif untuk menentukan model pertanyaan penelitian. Apakah model penelitian kualitatifnya itu naratif, penelitian fenomenologis, grounded teori, maupun studi kasus umpamanya. Nah, karena pendekatan penelitian itu berpengaruh pada kalimat atau pertanyaan penelitian yang kita buat lagi. Yang keempat itu membingkai pertanyaan penelitian kualitatif dengan ciri-ciri penelitian kualitatif. Nah, tentu itu dilihat dari rumusan masalah yang untuk kuantitatif dengan pertanyaan penelitian yang kualitatif itu memang betul-betul mempunyai ciri-ciri tertentu. Contoh ciri tertentu itu diantaranya adalah pertanyaan bagaimana. Itu sangat lazim digunakan di dalam penelitian-penelitian kualitatif. Pertanyaan penelitian juga dapat ditambahkan sub-pertanyaan. Nah, umpamanya jadinya seperti ini. Pertanyaan penelitiannya, apakah makna Hari Santri bagi mahasiswa Yogyakarta? Berikutnya kita membahas tentang pertanyaan dan sub-pertanyaan. Apa sih fungsi kita membuat sub-pertanyaan itu? Sub-pertanyaan memungkinkan kita melakukan analisis lebih lanjut. Seperti tadi saya contohkan di muka, kita membahas tentang Hari Santri, makna Hari Santri bagi mahasiswa. Nah, ternyata setelah dilakukan penelitian di lapangan, kita bisa memberikan sub-pertanyaan bagaimana persepsi mahasiswa terhadap munculnya Hari Santri secara politis. Apa yang dilakukan mahasiswa Yogyakarta saat Hari Santri? Apakah mahasiswa menginginkan ada hari mahasiswa? Nah, ini analisis lebih lanjut. Atau memperdalam makna umpamanya penelitian Hari Santri bagi santri. Apakah santri memahami makna dari sebuah Hari Santri itu? Atau jangan-jangan santri pun tidak memahami makna dari Hari Santri itu, hanya sebagai ikut-ikutan saja, umpamanya seperti itu. Berarti makna Hari Santri bagi santri mungkin juga tidak terlalu memberikan nilai-nilai yang bisa diteladani, umpamanya seperti itu. Atau sebaliknya, ternyata Hari Santri itu bagi santri sangat luar biasa, karena itu adalah sebuah pengakuan dari negara, sebuah komunitas besar yang namanya santri itu memberikan kontribusi dan diakui, dan itu memunculkan rasa percaya diri. Hari Santri memunculkan rasa percaya diri bagi santri itu sendiri, namanya begitu. Kita memperdalam makna atau membantu menemukan esensi. Apa sih esensi dari Hari Santri itu? Esensi Hari Santri itu adalah pemerintah menginginkan bahwa Hari Santri itu memberikan esensi keteladanan bagi santri sendiri atau bagi masyarakat umum secara banyak. Karena santri itu kan sebetulnya orang-orang yang berpendidikan agama, lalu bisa mewujudkannya menjadi akhlakul karimah, dan akhlakul karimah itu tentu akan mendorong terjadinya keselarasan, keharmonisan, kebaikan-kebaikan, atau yang disebut sebagai akhlakul karimah itu. Nah, ini karena peringatan itu kan mengingatkan kembali, ini loh Anda sebagai santri, maknanya menemukan esensi. Ternyata Hari Santri itu esensinya sangat tinggi sekali, karena bagi santri itu mampu dijadikan satu peringatan untuk kembali mengingatkan diri mereka akan kesantriannya dan kepeduliannya untuk menyemai benih-benih kesantrian terhadap orang-orang yang lain yang bukan santri. Intinya, seperti pernah diungkapkan oleh salah satu tokoh di Indonesia, Hari Santri itu, yang dinamakan santri itu adalah orang-orang yang berakhlakul karimah, yang itulah santri. Walaupun predikatnya santri, tapi kalau tidak berakhlakul karimah, ya itu bukan santri.
Oke, berikutnya kita membahas tempat penelitian. Apa sih hubungan tempat penelitian dengan pertanyaan penelitian? Ini sangat penting sekali. Umpamanya kita fokus umpamanya makna Hari Santri bagi mahasiswa UI, umpamanya seperti itu. Nah, itu menjadi satu pertanyaan. Apakah makna Hari Santri bagi mahasiswa UI? Bagaimana persepsi mahasiswa UI terhadap Hari Santri? Nah, itu pertanyaan penelitian yang tentu mengandung tempat, organisasi, atau bahkan instansi tertentu. Oleh karenanya, tempat sangat penting. Berlatar belakang pertimbangan bahwa penelitian harus akurat dan menjaga etika penelitian, maka dibutuhkan izin penelitian dari organisasi atau instansi tempat penelitian itu. Ya, kita harusnya memerlukan izin untuk melakukan penelitian. Yang kedua, dengan mempertimbangkan keluasan akses informasi yang dapat dijangkau. Kalau kita melakukan izin, maka kita bisa melakukan akses informasi. Kita kemana-mana itu dikenal sebagai peneliti, maka kita tidak menemui resistensi. Ya mungkin kita akan menemui sebuah pandangan-pandangan, peneliti apaan kau? Karena kadang-kadang peneliti itu dipandang oleh instansi atau institusi atau di sebuah desa tertentu, kota tertentu, peneliti itu kan mengorek-ngorek, dan mereka banyak orang tidak suka untuk dikorek-korek. Tetapi dengan adanya izin itu, dan mungkin kita juga dengan mendudukkan diri kita sebagai peneliti yang baik, maka kita akan lambat laun akan dapat disejajarkan sebagai orang-orang yang sesuai dengan keadaan mereka, artinya sama dengan mereka, tapi kita punya label peneliti. Dan itu banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti besar. Peneliti-peneliti besar itu meneliti penelitian kualitatif itu bisa 1 tahun, 2 tahun. Nah, di antaranya peneliti yang pernah saya kenal itu sampai mendaftar menjadi anggota jamaah yang salah satu jamaah di Indonesia yang itu adalah minoritas gitu. Dia mendaftar. Sebetulnya kalau sudah mendaftar di situ, aturan organisasinya adalah tidak boleh keluar. Nah, tetapi dia mendaftar gitu untuk menjadi anggotanya, sehingga dia bisa leluasa melakukan penelitian di situ. Itu luar biasa. Juga penelitian yang menghasilkan priayi, abangan, santri itu kan bertahun-tahun dia di orang Belanda itu di Indonesia melakukan penelitian. Nah, hal-hal seperti itu, keluasan informasi itu ada hubungannya dengan penelitian, dan juga mungkin nanti ada keamanan juga. Persetujuan informan yang akan diwawancarai dan diamati. Jadi kita itu mau melakukan penelitian, mewawancara seseorang, memang kita sopan santunnya dan diperlukan juga izin. Bapak, saya adalah peneliti yang akan meneliti tentang makna dari Hari Santri di UII ini. Apakah saya bisa mewawancarai Bapak atau bisa mewawancarai Mbak, Mas? Nah, itu memang etikanya seperti itu. Menentukan peran peneliti apakah secara partisipatif sempurna, yaitu menjadi anggota penduduk, atau hanya outsider, hanya peneliti biasa, atau seperti saya ceritakan tadi sampai masuk menjadi anggota jamaah. Pokoknya kalau UII yang masuk menjadi mahasiswa UII atau karyawan UII atau dosen UII, tapi itu hanya untuk penelitian. Umpamanya itu boleh dan wajar dilakukan di dunia penelitian. Oke, saudara-saudari, kita harus memahami juga tentang penelitian ini ada yang namanya setting sosial atau juga social situation. Situasi sosial itu terdiri dari 3 elemen, ada tempat, ada pelaku, dan ada aktivitas. Tempat, pelaku, dan aktivitas itu menentukan perilaku seseorang. Jadi tidak bisa kita melihat perilaku orang lain, maka tempatnya di mana, pelakunya siapa, aktivitasnya apa, itu adalah satu kesatuan. Nah, kita harus memahaminya di dalam penelitian kualitatif itu, memahaminya seperti itu. Tidak bisa
kita mengabaikan tempat, aktivitasnya apa, lalu diabaikan bahwa kok tempatnya seperti itu. Sama seperti kita lah, kita itu melakukan umpamanya kepatutan sosial. Itu kan karena umpamanya di lingkungan kita ya melakukan itu, umpamanya nyumbang, umpamanya nengok orang sakit, tilik, butejo itu adalah kepatutan sosial yang kadang-kala kita harus mempertimbangkan apakah perilaku aktivitas seseorang itu didasarkan kemurnian niat, maunya kalau dalam agama itu ikhlas, atau kepatutan sosial saja. Nah, hal-hal seperti itu artinya social situation itu adalah sebuah sistem yang komprehensif atau yang sinergi di antara tempat, pelaku, dan aktivitas. Yang kedua, situasi sosial tersebut umpamanya kampus. Ini tadi kalau kampus dan aktivitasnya atau orang-orang yang di kampus dengan peran-perannya. Mungkin karena kampus itu adalah dia mempersepsi dirinya sebagai orang yang terdidik, yang ilmiah. Maka dia tidak setuju dengan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Mungkin seperti itu. Tapi bisa jadi kalau dia tinggal di sebuah pedesaan, maka sikap ilmiahnya ini disesuaikan. Tidak lagi bersikap ilmiah ansih, tetapi dia mencoba untuk menyesuaikannya dengan kondisi sosial itu. Tempat berpengaruh, itu artinya seperti itu. Orang-orang di dalam kampus dengan peran-perannya, walaupun kita itu meneliti tentang peran makna Hari Santri bagi mahasiswa, tapi bisa jadi kita diperlukan untuk juga mewawancarai pihak-pihak yang lain yang itu dimungkinkan mempunyai hubungan terhadap persepsi atau makna yang diperoleh mahasiswa, umpamanya dosennya berpengaruh nggak terhadap mahasiswanya. Ya, begitu seterusnya, termasuk tempat kerja, wilayah itu berpengaruh. Oleh karenanya kalau penelitian kualitatif itu semua harus dipandang sebagai satu kesatuan yang sinergi. Situasi sosial tersebut dapat dinyatakan sebagai objek penelitian yang ingin diketahui apa yang terjadi di dalamnya. Situasi sosial pun itu bisa dijadikan sebuah objek penelitian. Oke. Oleh karenanya nanti kalau menulis laporan penelitian itu perlu dijelaskan setting sosialnya seperti apa. Mahasiswa UII tentu berbeda dengan mahasiswa UIN, berbeda dengan mahasiswa UAD, berbeda dengan mahasiswa UMY. Nah, seperti itu perlu dijadikan satu pertimbangan. Pada situasi sosial atau objek penelitian ini, peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas orang-orang yang ada pada tempat tertentu. Oke, umpamanya mahasiswa UII yang ternyata di PAI persepsi terhadap Hari Santrinya berbeda dengan yang ada di FTI. Umpamanya hal-hal seperti itu perlu dipikirkan. Oke, saudara-saudari, jadi bagaimana kita itu merumuskan pertanyaan penelitian, bagaimana prosedurnya tadi kita itu menetapkan tema atau topik penelitian kita, lalu kita melakukan survei literatur, sesudah survei literatur membaca kita turun survei pendahuluan ke lapangan, lalu kita merumuskan permasalahan-permasalahan yang ada atau disebut dengan identifikasi masalah menjadi fokus masalah, lalu menjadi pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian itu juga harus mempertimbangkan pendekatan penelitian yang akan dipakai. Pendekatannya kualitatif ya. Model kualitatifnya apa? Naratifkah, fenomenologikah, atau grounded teorikah, atau studi kasuskah? Nah, itu perlu dipertimbangkan karena itu masuk menjadi satu ciri dari pertanyaan penelitian. Tempat juga seperti itu. Sebelum menentukan pertanyaan penelitian, kita pertimbangkan tempat itu bisa nggak diteliti. Kalau memang bisa, kita masukkan menjadi pertanyaan penelitian. Itu saudara-saudari, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kalau ada pertanyaan, kita sediakan live di Google Meet atau Zoom nanti sekitar 15 menit sampai 30 menit. Silakan tulis kalau perlu pertanyaan-pertanyaan agar saudara-saudari semuanya bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.